Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajis di channelnya Darja. Halo. Channel yang nggak seberapa juga sih. Ya lumayan lah buat hiburan aja ini mah. Nah kali ini saya ditemani dengan sosok yang tak asing lagi di desa kami lah ibaratnya. Bapak Unan, Ustadz Unan Official. Nah di kanal YouTube-nya. Ini saya ngobrol aja sharing sekarang mah kepada Bapak Ustadz Unan. Saya mau memberikan pertanyaan nih kepada Pak Ustadz. Bapak itu kan sebenarnya yang saya ketahui ya, Bapak itu seorang guru ya di salah satu sekolah. Nah, kenapa bisa suka ceramah? Itu pribadi, pertanyaan saya pribadi ya. Sebenarnya banyak nih pertanyaan, cuman satu-satu lah. Kalau Bapak bosan ngejawabnya, lambaikan tangan aja ya Pak Ustadz. Kayak sinyal itu. Ya, satu-satu kalau Satu. langsung banyak kan nggak mungkin. Ya, makan aja satu sendok ya Pak Ustadz. Nah, Bapak itu kan seorang guru ya yang saya ketahui tadi. Nah, kenapa bisa tertarik kepada ceramah itu? Kenapa itu Pak Guru? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, sahabat dan para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para PNS pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditanyakan Kang Ajis betul bahwa saya itu adalah seorang guru Matematika kan? Bidang studinya matematika. Saya urut dulu dari latar belakang pendidikan formal. Sekolah itu SD, lanjut SMP, lanjut SMA. Saya ngambil S1 itu pendidikan matematika, S2 pun pendidikan matematika, insya Allah S3 pun ngambil pendidikan matematika. Tapi itu belum, nunggu cair dari YouTube ya, mudah-mudahan bisa cair dari YouTube. Amin. Saya melanjutkan S3. Nah, mengapa tertarik kepada kepada ceramah? Tertarik kepada ceramah. Mengapa? Dulu saya itu SD sering mendengarkan ceramah daripada Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, dari situ saya sering hampir tiap hari, bahkan ba'da subuh tiap hari mendengarkan, sehingga ada terbersit di hati dan di pikiran bahwa saya itu harus jadi pelanjut atau penerus daripada Kiai Haji Zainuddin MZ. Dari situ saya termotivasi, sehingga kalau dulu itu hafal apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, terngiang-ngiang itu hafal. Jadi mengapa ceramah? Karena hobi yang pertama. Yang kedua, menyalurkan keinginan untuk menjadi seorang dai. Meskipun pendidikan formal saya itu semuanya tidak ada yang berbasic agama. Dari SD, SMP, SMA, S1-nya pendidikan matematika, S2-nya juga pendidikan matematika. Bahkan universitasnya semua tidak berbasic agama. Artinya universitas umum, bukan universitas Islam lah gitu. Nah gini ya, yang saya tanyain lagi ya, maaf aja nih ya. Tenang, Kang Ajis, kalem. Ya saya pribadi soalnya banyak pertanyaan yang udah pernah. Nah, yang saya ketahui kan, Bapak Guru itu tidak pernah ikut pesantren kan. Nah saya ingin manggilnya apa nih yang enaknya? Pak Guru, Pak Ustadz, apa Pak Kiai, apa tuh? Bebas lah, terserah. Terserah Kang Ajis yang kira-kira nyaman Kang Ajis menyebutnya. Nah, gitu. Kalau saya ngomong Pak Ustadz, Pak Guru nggak marah itu? Boleh berarti ya. Nah, saya tanyakan itu asal jangan menyebutkan bapaknya anak-anak kan. Oh iya benar. Kode keras itu. Bisa aja nih Pak Guru nih. Nah, yang saya tanyain tadi nih, Pak Ustadz itu kan tidak pernah pesantren ya, tidak pernah pesantren. Kok bisa tahu itu tentang agama? Mungkin apakah otodidak, ngelihat dari Google, apakah ngelihat dari tadi ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, apa bagaimana tuh mendapat ilmunya itu semua tuh? Silakan jawab. Jangan marah nih. Kalem, Kang Ajis. Jadi dari mana saya mendapatkan ilmu? Kalau otodidak juga tidak mungkin. Ilmu agama itu kalau otodidak sesat,
dan ketika disampaikan kepada orang lain justru menyesatkan. Kan ibaratnya tidak punya guru kan ya? Ya, tidak boleh itu. Jadi ilmu agama tetap harus dituntut bertatap muka dengan seorang guru. Oke, yang pertama ini tidak semua ini, Ya. Karena semua nanti ada waktunya disampaikan, termasuk nasabnya kan harus jelas nasabnya, jangan-jangan anak kardus kan gitu. Ini nasab juga disebutkan. Pertama saya ngaji, sebelum sekolah saya ngaji. Ngaji di mana tuh Bos? Ngaji di salah satu tempat belajar ngaji. Itu saya lulus alhamdulillah di kelas 4 SD sudah khatmil Quran. Meskipun makharijul huruf belum jelas. Di kelas 5 saya sudah menyelesaikan sulam munajah. Sulam taufik selesai itu di kelas 5 SD. Jadi kitab fikih yang pertama saya pelajari yaitu kitab sulam. Nah, berikutnya saya belajar lagi ngaji ke guru. Saya menyelesaikan Safinatun Najah di kelas 1 SMP. Itu selesai. Jadi bukan kitab yang gondrong ya. Jadi kitab yang gundul ya. Jadi kemarin sudah dicukur kitab, jadi sekarang belajarnya kitab yang enggak ada itunya Pak Ustadz ya. Yang tidak ada barisnya, Jabar, JR, Kapes, ya, Fathah, Domah, Sukun dan lain sebagainya itu tidak ada. Jadi belajar itu untuk fikih, dan saya ikut pun melanjutkan kuliah, saya pun cari guru lagi. Jadi kebetulan S1 di Cirebon. Jadi saya belajar ngaji lagi. Awalnya belajar ingin bisa tahu lagu-lagunya seperti Bayati, Nahawan, Jiharka dan lain sebagainya. Tapi ketika bertemu dengan guru tersebut, justru saya belajar dari nol lagi, dari A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho dan seterusnya. Belajar itu lama saya belajar itu karena harus meluruskan makharijul huruf. Dari mana saya tahu tentang hadis atau dalil-dalil yang lain? Ada guru-guru yang lain yang mengajari saya. Ada beberapa guru yang mengajari, cuma memang mungkin kebanyakan orang dan yang dekat gitu tidak tahu saya belajar ngaji di mana, karena saya tidak mondok, saya ngalong. Jadi ngajinya datang ke guru, pulang lagi ke rumah, datang ke guru, pulang lagi ke rumah. Mengapa? Karena saya dulu itu tidak boleh menjadi seorang dai, tidak boleh menjadi seorang ustadz, tidak boleh menjadi seorang kiai. Mengapa? Karena orang tua saya menganggap bahwa kiai, ustadz itu hanya bisa meminta. Jadi tidak mau memberi, jadi ketika datang ke seseorang itu hanya mau minta saja. Contohnya seperti apa Bos? Jadi yang dibere lah, itulah yang dibere. Jadi kebanyakan jadi ini Pak Ustadz yang ngomong, bukan saya ya? Iya, saya yang ngomong. Jadi yang itu dibere ya, Pak. Biasa korupsi dari yang tidak seberapa, dari uang masjid, dari zakat fitrah, entah itu berupa uang atau entah itu berupa beras. Justru korupsi dari hal-hal yang seperti itu. Atau dari yang lain yang lebih mudorot dan tidak bisa disebutkan. Kalau misalnya belajar dari Google, dari YouTube, dulu belum ada. YouTube, Google itu sekarang, internet masuk desa itu sekarang. Dulu mah tidak ada. Dulu tidak ada. Harus baca referensi yang jelas. Jadi memang tidak mondok pesantren, cuma ngaji ngalong, iya. Jadi ibaratnya di pikiran saya itu, wah katanya orang sok-sokan nih, nggak mondok, nggak pesantren, nggak punya guru, sok-sokan pengen ceramah gitu. Bisa apa katanya, itu ngajarin orang yang lebih tua. Ini menurut saya itu Pak Ustadz ya, nggak tahu menurut orang lain ya. Saya unek-unek saya sendiri aja Pak Ustadz ya. Benar. Ya, benar Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan tidak ada guru, pasti sesat juga akan menyesatkan orang lain. Jadi harus ada gurunya. Berarti ada gurunya Pak Ustadz ya? Ada. Tapi tidak bisa disebutkan Pak Ustadz. Nanti di episode berikutnya saya sebutkan, ya, termasuk dengan nasab. Jangan-jangan ini anak kardus atau ini jangan-jangan anak botol. Iya, betul. Jadi orang tua saya kata, insya Allah saya sebutkan, gitu ya. Nah nih ya, pertanyaan saya lagi nih ya, mengapa Pak Guru ini membuat channel di YouTube? Dari dulu kan pernah ngomong sama saya pernah ngomong katanya, "Jis, ngapain lu bikin channel YouTube?" katanya. Kata saya tuh ya buat iseng-iseng aja, buat humoris-humoris, kata Pak Guru tuh katanya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyinggung perasaan orang lain. Iya betul, saya tuh.
alhamdulillah saya di konten saya mungkin ya nggak menyinggung perasaan kalau menurut saya, nggak tahu deh menurut orang-orang mah. Nah Pak Ustadz sendiri kan bikin konten ceramah, apa namanya, suruh subscriber ke channel saya aja nggak mau. Pak Guru subscribe channel saya, nggak mau, ngapain katanya. Oh ya udah deh, nah, sekarang ngikutin jejak saya. Apakah pingin eksis terkenal apa gimana tuh? Pingin eksis ya di mana-mana, kayak di iklan tuh, pingin eksis di mana-mana. Mana kalau ceramahnya lagi nih suka di gunung, di hutan, kalau enggak di sungai-sungai. Mau ngapain tuh? Mau mancing di sungai ya. Di gunung mau ngapain? Mau mendaki gunung, lewati lembah. Nah kadang-kadang suka di bawah pepohonan itu. Mau ngapain itu? Coba kadang di sawah mau bercocok tanam itu di sawah, ada aja. Nah ini saya suka heran, kenapa itu? Apa mau ikut jejak saya juga nih, sama seperti saya pengen eksis itu? Coba jelaskan itu. Awalnya tidak ingin membuat channel YouTube, dan mengapa saya buat channel YouTube? Itu salah satu bentuk penyaluran, bukan penyaluran syahwat nih Kak Agis nih ya, penyaluran keinginan untuk menjadi seorang dai lewat YouTube. Kebetulan waktu itu bulan Maret dimulai diberlakukannya PSBB atau lockdown lah gitu ya. Di bulan Syakban, kebetulan bulan Syakban ada teman namanya Mang Asep Suling, ada ide gimana kalau kita buat channel YouTube saja. Dan saya tidak tertarik sebetulnya dari awalnya, dan dia berkorban. Yang pertama dia siap syuting, nyuting, yang kedua dia siap ngedit, meskipun ke sininya ngedit ada yang bantu, Mang Ewobon, dan siap mengeluarkan kuota untuk uploadnya. Akhirnya coba buat channel YouTube, ya pingin eksis. Ya tidak dipungkiri kan, kalau kita masuk ke YouTube tentu ingin eksis, cari subscriber, cari jam tayang dan sebagainya. Tapi memang niat dari awal kepada Mang Asep juga, saya mengatakan jangan sesekali berharap finansial atau berharap keuntungan dari YouTube dari konten ceramah, kecuali dari konten lain. Kalau misalkan ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat untuk bisa mengajak orang. Tidak semua orang, mungkin ada beberapa orang yang kita ajak untuk berbuat baik. Kalau misalkan tadi dikatakan untuk menyaingi, tidak sama sekali. Kalau niat untuk menyaingi, mungkin sekarang kita tidak ngobrol gitu ya. Benar, kita tidak ngobrol. Daripada kita ngobrol membuat konten, ada yang dimasukkan ke Kang Ajis, itunya kan saya rugi. Tapi sekali lagi, saya niatnya dakwah. Yang kedua, niatnya menyalurkan keinginan untuk menjadi seorang dai. Cita-cita dari awal ingin menjadi seorang dai. Terus katanya tadi sering di sungai, di sawah, di gunung. Bukan berarti uji nyali Kang Ajis. Sendiri aja gitu, nggak ada jamaah gitu kan. Keren uji nyali itu. Kan kebanyakan orang nge-vlog itu biasanya nge-vlog ya. Nge-vlog hanya main saja. Kemana gitu, nge-vlog, cerita tentang tempat ini, cerita tentang tempat itu, tidak mengingatkan kepada Allah. Jarang yang seperti itu. Maka bukan berarti ada kan, kalau jamaah jelas ada, yang menonton itu kan jamaah juga ya. Di tempat-tempat itu sendiri, kalau orang lain membuat vlog ke tempat-tempat yang pemandangannya bagus, sendiri saja dan tidak ada ceramah, maka saya bermain dan mengingatkan orang kepada Allah gitu. Terus keindahan berarti pusatnya. Ya, apakah ada pengajian yang rutin? Ada pengajian yang rutin. Saya pun bahas kitab Al-Hikam malam Selasa di Mushola As-Salam. Malam Selasa ba'da maghrib sampai menjelang Isya. Itu ada. Jamaahnya ada. 1-2 lah, adalah 1-2 orang, alhamdulillah. Dan Al-Hikam kan kitab tasawuf, mengingatkan kepada ketauhidan. Apakah itu ada gurunya? Jelas ada. Kalau kita baca kitab Al-Hikam, kitab gundul, kalau tidak ada gurunya, liar. Nah, ini maksudnya gitu kan. Apakah belajar juga ilmu balaghah, ilmu bahasa? Belajar, meskipun masih dalam proses. Karena dulu belajar juga
cuma sedikit, kosakata masih sedikit, lain sebagainya juga masih sedikit. Sekarang belajar, meneruskan belajar. Apakah kitab-kitab yang orang lain juga belajar? Ya, seperti Jurumiyah, Alfiyah, Nahwu, Shorof, dan sebagainya. Tapi saya juga belajar dari kitab modernnya. Maksud modern itu kitab yang muncul bukan baru sih, tapi memang dikatakan modern, yaitu Durusul Lughah. Saya juga belajar dari Durusul Lughah untuk bahasa, karena kalau tidak menguasai bahasanya, bagaimana kita bisa membaca kitab yang gundul. Jadi itu mengapa saya selalu sendiri, bukan menyaingi orang lain juga, bukan. Okay. Jadi kita sama-sama berjalan ngeplong, tapi ada hal yang membuat orang ingat kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu takutnya Ustadz itu bukan channel YouTube tuh mau menyaingi saya. Kalau saya sih silahkan aja Pak Ustadz, ya namanya juga di dunia maya ya, mau diterima masyarakat atau enggak ya. Kalau kita bermain di YouTube ya Pak Ustadz, harus siap menerima baik itu hujatan ya Pak Ustadz ya, mau itu berupa komen-komen yang kurang baik atau negatif, kita harus siap Pak Ustadz ya menerimanya. Itu ya namanya juga di dunia maya lah Pak Ustadz. Tapi tenang saja, insya Allah ketika kita menyampaikan kebaikan, hiburan, dan tidak mengecewakan atau memberi sakit kepada orang lain dalam bentuk perasaan, insya Allah ada pahalanya juga. Kita Kang Ajis di channel YouTube-nya mungkin hiburan atau film pendek, saya ceramah. Dan kalau misalkan kan tadi disebutkan guru matematika atau misalkan seorang pendidik atau pengajar bidang matematika, apakah ada channelnya? Ada, tapi jangan disebutkan di sini. Atau boleh? Ya terserah Pak Guru aja lah. Kalau misalkan itu keilmuannya mana nggak dipakai, ilmu matematika, ada di channel YouTube-nya Singa Matematika ini, di sini boleh. Tidak di-subscribe juga tidak apa-apa, tonton juga boleh, ditonton juga boleh. Tidak apa-apa gitu ya. Mau di-subscribe silahkan, tidak di-subscribe juga silahkan. Channel yang lain pun banyak membahas tentang matematika, tapi itu penyaluran daripada bukan bakat, daripada hasil pendidikan. Dan mengapa harus ke YouTube membuat ceramah atau konten matematikanya? Kenapa? Jejak digital agak susah untuk dihapus. Kita kan harus berkarya. Orang itu dikenang karena karyanya, karena kreasinya. Kalau kita sudah meninggal, saya pernah lihat orang ini nih, pernah ada di YouTube. Sekarang orangnya sudah almarhum, mungkin 60 tahun ke depan. Dilihat, orang ini pernah ada di YouTube. Jadi kita hidup itu harus berkreasi, berkarya. Tapi jangan sesekali. Jadi Kang Ajis juga, ini pesan kepada saya, juga pesan kepada Kang Ajis, jangan sesekali kita membuat karya untuk menyaingi orang lain. Kenapa bisa begitu? Nah, misalkan saya membuat YouTube, masuk di YouTube nih, buat kanal YouTube untuk menyaingi Kang Ajis, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu ada hasad di dalam hati. Nanti efeknya apa sih hasad dalam hati itu? Efeknya apa itu, Bos? Efek secara zahirnya kita tidak akan lebih baik daripada orang yang kita hasad. Jadilah kalau misalkan ini tidak akan lama kanal YouTube-nya atau membuat video tidak akan lama. Tidak akan lama untuk eksisnya. Ketika eksis tidak akan lama, langsung tenggelam kembali. Lebih baik kita berniat, kita sama-sama jalan. Toh orang lain senang kepada ini, orang lain senang kepada ini, kalaupun sama jangan ada niatan untuk menyaingi, tapi niatkan untuk sama-sama berjalan. Untuk sama-sama berjalan. Dia sukses, kita sukses. Dia sukses, kita tidak. Mungkin Allah memberi jalan lain daripada kita. Yang penting berkarya. Jangan ada hasad di diri kita. Saya nyaingin Kang Ajis baiklah supaya saya lebih banyak, supaya saya cepat dapat fee dari YouTube. Jangan sesekali ada hasad dalam hati kita. Kalaupun toh kita ingin berkarya, jangan ada niatan untuk membunuh karya orang lain. Kita sama-sama jalan. Jadi itu Kang Ajis, mengapa di sungai, mengapa di kebun bercotan, orang lain ngeplog,
tidak ada ceramahnya, saya ngeplog ada ceramahnya. Jadi ngeplog ke tempat-tempat yang ini ada ceramahnya. Tapi kalau mau lihat atau mau tahu ada kajian khususnya, ada cuma malam Selasa. Iya, benar. Malam Selasa masih membahas Al-Hikam. Nanti kitab-kitab ini insya Allah dibahas. Yang saya mampu, yang saya tidak mampu ya tidak dibahas. Nanti di part 2-nya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Kita itu membahas tentang biografi Pak Guru ya, bukan orang lain. Karena ini saya tuh banyak unek-unek ini ke Pak Guru. Penasaran ya, kenapa bisa seperti ini sekarang, dulunya gimana. Nah, itu unek-unek saya semua itu. Makanya saya ingin pertanyaan, makanya juga saya kan pada malam hari ini saya undang Pak Guru ke sini, ke rumah orang lain juga ini nih yang endorse-nya ini. Makanya saya penasaran, pengen membahas itu semua. Nah kan kalau udah dijawab, cuman itu kan belum komplit. Mungkin kita di lain waktu bisa ketemu lagi. Makanya nggak diminum dulu. Oh, minum dulu. Tadi udah sih Pak Ustadz. Coba minum dulu. Pak Ustadz juga minum dulu dong. Biar tos. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dong. Biar tos. Allah mau berikan Nabi Muhammad. Enggak tos ini. Pecah nanti. Kayak kecil ya. Ya udah. Segitu aja ya Pak Ustadz ya. Terima kasih nih atas penjelasannya tentang biografinya, meskipun masih ada yang kurang komplit gitu. Next di lain waktu. Ya, makanya ya ini dulu. Intinya kalau kita mau berkarya itu ya Pak Ustadz ya, harus kita sama-sama jalan, jangan pernah ada kata untuk menyaingi orang lain atau apa ya Pak Ustadz ya. Nah, ibaratnya gini nih, kalau kita mau maju, jangan pernah kita menyingkirkan orang lain. Jadi maju itu kita sendiri Pak Ustadz ya. Jangan pernah, wah aing hayang maju ti heula ya, aing sewat ke jamu aing di selekat atau di apa ya Pak Ustadz ya. Jangan kayak gitu ya. Kita maju bersama-sama. Oke, kayak segitu aja. Kalau yang ada kurang jelas segala tentang biografi Pak Guru Unan, komen aja di bawah, atau ada yang tersinggung, ya itu unek-unek dari saya semua itu. Cuman kalau yang tadi selebihnya itu kekurangan kelebihannya ya mohon dimaafkan lah itu semua. Kalau kurang jelas lagi, kata saya juga tadi, komen di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa ya, lillahi ta'ala aja lah. Ya ketawa lagi dia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.